Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo. Nama saya Abdul Fitrianto. Saya dosen PNS di salah satu universitas negeri di Surabaya, Jawa Timur. Pada video kali ini saya akan berbagi bagaimana cara untuk memilih formasi CPNS atau PPWK dengan jurus terbalik. Apa itu jurus terbalik? Ini adalah cara untuk memilih formasi CPNS atau PPK menggunakan logika yang berkebalikan dari cara-cara memilih yang mainstream. Ya, seperti kita ketahui ya, pada seleksi CPNS 2019 kemarin kita tidak tahu berapa dan siapa saja saingan kita ketika kita mendaftar pada suatu formasi. Hal itu karena panitia menutup fitur informasi berapa jumlah pelamar pada tiap formasi, sehingga bisa dikatakan kita itu bertarung di dalam gelap untuk formasi yang kita daftar, karena kita nggak tahu siapa dan berapa lawan kita, saingan kita. Nah, kita baru tahu kan ketika pengumuman SKD, nah ternyata saingan kita itu ada banyak sekali. Tapi juga di samping itu, pada formasi sebelah ternyata tidak ada pelamarnya mengumpul pada salah satu formasi, sehingga banyak sekali yang mendaftar di situ. Tetapi pada formasi sebelah, formasi yang sama tapi di sebelah itu tidak ada pelamarnya. Nah, maka dari itu kita akan membahas tentang itu. Berdasarkan hasil riset sederhana pada pengumuman hasil tes SKD CPNS 2009 kemarin, saya mengamati pola-pola bagaimana formasi CPNS itu digemari oleh para pendaftar. Pertama adalah formasi yang banyak dipilih adalah formasi yang formasinya banyak. Misalnya ada sama-sama formasi dosen A. Ini pada instansi B atau dosen A pada instansi C. Ini ada lowongannya ada 2. Ini lowongannya ada 1. Nah, walaupun terpaut cuma 1, tapi bisa kita lihat polanya bahwa yang mendaftar itu bisa sampai 80-an, tapi yang ini yang mendaftar mungkin cuma 7 atau 10. Nah, semacam itu polanya. Terus kemudian ya, pada formasi yang itu pada kantor-kantor pusat atau seperti kantor-kantor kementerian, itu yang melamar itu akan lebih banyak daripada kantor atau instansi yang di daerah. Terus kemudian juga pelamar itu lebih banyak memilih formasi yang ada di sekitar Pulau Jawa, entah itu di Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY ataupun Jawa Timur. Nah, yang di luar Jawa ini formasi saingannya lebih sedikit. Nah, memilih formasi yang di dekat daerah domisili. Nah, ini juga biasanya kalau di suatu kota yang itu ramai padat penduduk, itu lebih banyak yang memilih. Atau juga formasi yang hanya ada di kota itu tetapi tidak ada di kota lain, maka itu juga lebih banyak yang mendaftar. Sebagai contoh, pada tahun 2019 kemarin, lowongan S2 psikologi itu di Jawa Tengah itu sangat minim. Nah, di Semarang, ibu kota Jawa Tengah, itu kalau tidak salah cuma ada satu instansi yang membuka 2 formasi psikologi. Akhirnya, dari sekitar Jawa Tengah itu menuju ke Semarang, kemarin itu kalau tidak salah ada sekitar 84 atau sekian yang mendaftar formasi tersebut. Hal itu karena di wilayah Jawa Tengah itu
jarang ada formasi psikologi pada waktu itu, sehingga satu-satunya lowongan psikologi itu dikeroyok satu provinsi. Kira-kira kayak gitu. Kemudian para pendaftar itu memilih jabatan yang menarik, mudah, dan tanda kutip itu basah. Nah, sebagai gambaran ya, lowongan-lowongan yang berhubungan dengan keuangan atau Kementerian Keuangan, atau berhubungan dengan pariwisata, berhubungan dengan ekonomi, berhubungan dengan ekonomi kreatif, itu banyak pendaftarnya. Berhubungan dengan komunikasi ya, itu lebih mudah, lebih banyak menarik pelamar. Terus juga lowongan-lowongan yang dianggap mudah oleh pelamar. Dianggap mudah ini ya macam-macam, mungkin karena syaratnya mudah, mungkin karena bayangan job desk-nya yang mudah, itu banyak yang melamar. Kemarin itu misalnya sipir atau penjaga penjara itu yang lulusan SMA yang mendaftar itu sampai ribuan. Karena itu dianggap mudah karena cuma lulusan SMA. Bahkan S1 banyak yang mendaftar sipir. Karena lowongannya banyak dan cuma lulusan SMA, misalnya kayak gitu. Terus kemudian juga misalnya pada pegiat ekonomi kreatif, pada kementerian ini ya, ekonomi kreatif itu, karena IP yang diminta itu cuma 2,75. Nah, ini kan cukup rendah ya IP-nya ya, 2,75 untuk lulusan S1. Sehingga itu dianggap lebih mudah, sehingga banyak pendaftarnya. Nah, kemudian juga pada lowongan-lowongan yang dianggap basah. Basah itu artinya banyak proyek atau banyak pekerjaan yang ya secara pendapatan finansial itu besar gitu ya. Itu diidentifikasi oleh para pelamar dan lebih banyak tentu yang melamar pada formasi itu. Nah, ini kalau kita menggunakan jurus terbalik, ya kita menggunakan prinsip-prinsip yang berkebalikan dari formasi-formasi yang banyak dilamar oleh para pemburu NIP tentunya. Kemudian juga formasi yang menerima berbagai macam jurusan, pelamarnya lebih banyak. Nah, ini contohnya saja satu formasi. Misalnya formasi staf teknologi informasi atau staf humas. Nah, yang diminta itu ada dari lulusan komunikasi, lulusan hukum, lulusan psikologi, lulusan teknik informasi, lulusan macam-macam, semuanya bisa masuk ke lowongan itu. Nah, itu pasti pelamarnya banyak sekali. Terus kemudian juga, nah, ada formasi umum, ya formasi umum itu biasanya pelamarnya lebih banyak dibanding formasi khusus. Kalau Anda bisa masuk ke formasi khusus, baik itu pada formasi cum laude, disabilitas, diaspora, putra-putri Papua, dan berbagai macam formasi khusus, saya sarankan mending masuk ke formasi khusus karena itu lebih sedikit pesaingnya. Dan juga, nah ini lanjutannya dari penjelasan saya tadi. Banyak formasi khusus yang pelamarnya itu sedikit atau bahkan kosong, kan eman-eman. Kalau Anda qualified untuk masuk ke formasi khusus, saya sarankan masuk ke formasi khusus. Nah, kalau kita menggunakan jurus terbalik, ya berarti kita menggunakan prinsip-prinsip yang berkebalikan dengan yang dicari oleh kebanyakan pelamar. Jadi kita menggunakan logika yang berkebalikan. Jangan mencari, misalnya jangan mencari yang jumlah formasinya banyak. Kalau misalnya cuma bandingannya 2:1 gitu ya, pasti ini jauh lebih banyak. Tapi kalau misalnya perbandingannya 16:1, ya bolehlah kita coba yang 16. Tapi kalau Anda ingin mencoba yang satu, ya barangkali cuma Anda saja yang mendaftar gitu. Oke, gitu. Nah, bagaimana memilih formasi CPNS atau PPPK tahun 2001 dengan cara atau jurus terbalik? Oke, kita lihat. Yang pertama, identifikasi seluruh formasi yang dapat Anda daftari. Ya,
tentu saja dari kementerian A sampai kementerian Z, Anda bisa scan, Anda bisa cari pada katalog di SSCASN itu formasi apa yang sesuai dengan Anda. Nah, baru sampai di situ ya nanti Anda eliminasi secara rasional hingga terpilih beberapa formasi prioritas. Nah, baru setelah itu Anda pilih satu formasi yang menjadi andalan Anda. Nah, yang kalau menurut saya, kalau bagi saya sih jurus terbalik ini adalah formasi yang paling tidak menarik, paling susah, paling jauh. Nah, ini sudah pasti saingannya sedikit, apalagi formasinya adalah formasi khusus. Nah, ini bisa Anda identifikasi nanti. Nah, berikutnya adalah lowongan yang menerima berbagai macam lulusan. Tadi sudah saya jelaskan ya, kalau Anda yakin ya daftar aja, tapi kalau Anda ragu ya cari formasi lain. Contohnya ini tadi ya, misalnya asisten dosen ahli. Ini ternyata yang dibutuhkan mulai dari S2 Matematika sampai S2 Computer Science. Padahal formasi yang dibutuhkan cuma satu. Ini S2 Teknik Informatika sampai Sains Komputasi ya, atau Computer Science. Formasi umumnya satu, formasi disabilitasnya satu, yang dibutuhkan dua. Nah, kalau dengan menggunakan jurus terbalik, mana yang akan Anda daftari? Kalau kita lihat dari jumlah formasi yang dibutuhkan, ya kalau misalnya dengan jurus terbalik ya saya akan memilih ini. Karena apa? Karena ini yang tidak menarik. Jangan kita pilih yang menarik karena banyak pelamarnya, tapi kita pilih yang tidak menarik. Tapi Anda juga bisa menggunakan yang ini, terutama Anda pilih yang formasi disabilitas ini kalau misalnya Anda qualified di situ. Ini biasanya pelamarnya sedikit. Nah, kayak gitu. Jangan memilih yang pilihan formasinya banyak, terus lowongannya juga banyak. Kalau lowongannya banyak banget ya silakan. Tapi kalau lowongannya cuma 1, 2, 3 gitu, biasanya lebih banyak saingannya daripada yang lowongannya cuma 1 atau 2 gitu. Nah, berikutnya formasi khusus. Nah, tadi sudah saya jelaskan bahwa biasanya yang banyak pelamarnya itu formasi umum. Tapi kalau misalnya Anda bisa melamar pada formasi-formasi khusus ini, saya sarankan Anda melamar ke formasi khusus. Kemudian berikutnya, jurus yang terbalik berikutnya adalah pilih formasi yang paling tidak menarik. Apa itu formasi yang paling tidak menarik? Yang pekerjaannya susah, yang resikonya tinggi, yang penempatannya jauh. Oke, saya contohkan misalnya adalah pada lowongan lembaga atau badan nasional penanggulangan terorisme, BNPT. Kalau kita bayangan umum saja ya, BNPT kita menanggulangi terorisme. Itu kira-kira pekerjaan yang gampang atau susah? Susah. Menanggulangi terorisme, risiko kerjanya tinggi atau rendah? Tinggi. Apalagi penempatannya di Aceh, di Papua, yang banyak potensi konfliknya. Nah, lowongan kayak gini, sebagaimana sudah saya amati pada tahun 2019 kemarin, hanya sedikit yang mendaftar. Bahkan beberapa lowongan itu tidak ada pendaftarnya. Nah, kalau kita menggunakan jurus terbalik, justru pada lowongan-lowongan semacam inilah, formasi semacam inilah, Anda sedikit pesaingnya dan potensi lolosnya lebih besar. Ya ingat, pekerjaan yang dipersepsi lebih susah, resikonya dipersepsi lebih tinggi dan penempatannya jauh di luar Jawa misalnya. Itu saingannya biasanya sedikit. Ingat, ini konteksnya kan kita tidak bisa melihat berapa saingan kita ketika memilih formasi. Kemudian juga
Kalau kita menggunakan jurus terbalik, ya, kita bisa memilih pada formasi-formasi yang spesifik. Apa itu formasi yang spesifik? Saya kasih contoh. Di satu universitas itu membuka 2 lowongan dosen psikologi. Pertama, dosen psikologi pendidikan. Setelah dibuka datanya, pengumuman SKD, ternyata yang melamar ada 22 orang untuk satu formasi, untuk satu lowongan dosen psikologi pendidikan. Dan di universitas yang sama itu juga membuka lowongan dosen psikoterapi. Coba tebak, berapa pelamar untuk lowongan formasi dosen psikoterapi? Ini lowongannya untuk 1 orang. Formasinya dosen psikoterapi. Yang melamar adalah 0 orang. Nah, perhatikan, kalau dalam wilayah psikologi, ya, psikologi pendidikan itu formasi yang umum. Tapi kalau dosen psikoterapi itu formasi yang spesifik. Orang itu para calon dosen itu sudah ketakutan dulu. Waduh, nanti disuruh ngajar psikoterapi. Waduh, dasar psikoterapi saya kurang kuat. Nah, itu sudah daripada melamar yang susah-susah, mending saya melamar yang gampang-gampang aja. Nah, akhirnya berbondong-bondong melamarlah ke formasi psikologi pendidikan, dan formasi dosen psikoterapinya tidak ada yang melamar. Nah, kalau dengan menggunakan jurus terbalik, ya, kita melamar aja ke lowongan-lowongan yang sifatnya spesifik. Loh Pak, saya belum bisa psikoterapi, bagaimana dong? Lah kan bisa sambil jalan, sambil belajar. Nah, kan gitu aja kok repot. Gitu ya. Jadi pilih formasi yang spesifik. Perkara kita belum menguasai, nanti bisa sambil jalan, bisa sambil belajar, bisa sambil persiapan. Nah, terus kemudian gimana kalau misalnya ada isu, ada pesaing orang dalam? Nah, ini biasanya banyak dialami oleh para pejuang NIP nih. Kalau menurut saran saya, yang namanya orang dalam itu belum tentu lolos SKD, belum tentu lolos SKB. Nah, jika Anda ragu, cari formasi lain yang menurut Anda tidak ada orang dalamnya. Tapi kalau Anda yakin, ya silakan daftar saja. Nah, ini doanya harus kenceng ini biasanya ini. Karena kita tidak tahu siapa pesaing kita, apakah dia orang dalam atau tidak, susah. Nah, terus kemudian jurus ini bukan jurus terbalik ya, ini jurus mendasar kalau ini. Pilihlah ya secara rasional, disertai usaha dan juga doa. Rasional itu berarti mempertimbangkan segala konsekuensinya. Usaha pasti harus maksimal, mengikuti bimbel-bimbel untuk lolos CPNS, mengikuti grup-grup Telegram, WA terkait dengan CPNS, ya, saling menyemangati antar teman, setiap hari belajar mengenai TIU, TWK maupun TKP, ya, pokoknya usahanya maksimal. Terus juga kekuatan doa. Seringkali saya mendapatkan insight dari teman-teman yang lolos CPNS, mereka merasa bahwa usaha mereka itu biasa saja, nggak maksimal-maksimal banget. Tetapi mereka merasa bahwa doa dari orang tuanya, kayak gitu, doa dari keluarganya itu membantu dalam proses mereka mengerjakan ujian. Jadi kayak semacam dalam tanda kutip dibantu gitu ya, dibantu dari atas, maksudnya dari Tuhan, dari Allah itu membantu kita. Nah, kalau yang ini standar persiapan syarat administrasi, perhatikan deadline dari formasi yang dilamar. Oke. Nah, itu tadi adalah berbagai macam jurus terbalik untuk melamar formasi-formasi CPNS. Intinya adalah yang paling tidak menarik
ya, yang paling tidak menarik, yang resikonya tinggi, yang paling jauh. Itu nanti justru akan memperingan kita dari saingan-saingan kita. Itu yang saya pelajari dari seleksi CPNS tahun 2019. Nah, jika Anda memiliki pendapat, opini, komentar, argumen, baik untuk menambahkan apa yang sudah saya sampaikan atau untuk menyanggah apa yang sudah saya sampaikan, silahkan Anda tulis di kolom komentar. Terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lupa support channel ini untuk konten yang lebih banyak lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.